Setelah sudah bahas beberapa headset, kali ini Pical akan bahas lagi sebuah headset kelas Pro dari merek Logitech. Sebagai salah satu top of the line produk headphone, membuat Pical tuh penasaran banget nih buat langsung review akan produk ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan kali ini seperti yang sudah Pical sebutkan sebelumnya, kita akan bahas sebuah headset dari Logitech, yaitu Logitech Pro X. Dan untuk review kali ini tuh kita akan bahas mulai dari packaging luar, isi paket penjualan, penampakan, hingga performa dari headset ini. Mulai tampilan kotak, Logitech Pro X ini memiliki tampilan kotak yang didominasi oleh warna hitam. Di bagian depan kita akan langsung dihadapkan pada penampakan produknya di bagian tengah. Kemudian ada tulisan Pro di atas untuk menandakan ini tuh merupakan line up Pro yang dirilis oleh Logitech. Dan kemudian ada logo Logitech di bagian bawah. Ada juga tulisan dengan penampakan agak samar di sisi kiri yaitu Pro X. Dan ada juga logo Blue Voice di bagian kanan atasnya. Di sisi kiri terdapat keterangan isi paket penjualan beserta dengan spesifikasi teknis dari headset ini. Ada juga beberapa logo seperti Discord Certified, DTS:X Headphone 2.0, dan Blue Voice di bagian bawahnya. Di bagian belakang terdapat tulisan Play to Win di tengah-tengah dan juga ditemani oleh fitur-fitur inti dari headset ini yang Pical juga akan bahas secara spesifik di bagian fitur nantinya. Kemudian di sisi kanan terdapat beberapa logo brand e-sport populer di dunia yang memang mempergunakan Logitech Gaming sebagai peripheral utama mereka. Setelah bahas bagian luar, kali ini kita akan bahas isi paket penjualannya. Yang paling pertama adalah headset itu sendiri yang dibungkus dalam plastik berwarna putih. Sisanya di bagian bawah terdapat memory foam cloth pad di dalam plastik. Dan kemudian untuk headset ini pun juga diberikan beberapa kabel-kabel pendukung seperti 3,5 mm ke 3,5 mm untuk PC, kabel 3,5 mm ke 3,5 mm yang kedua untuk headphone, kabel splitter Y untuk pemisahan antara port headphone dengan port mic, USB eksternal sound card ke 3,5 mm, dan detachable microphone. Sisanya ada carrying bag untuk menyimpan headset dan juga ada beberapa manual book beserta dengan kertas-kertas lainnya yang Pical percaya kita nggak akan pernah baca. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Urusan desain, headset Logitech Pro X ini memiliki tampilan yang terlihat klasik namun juga masih nampak gagah. Dengan warna hitam di sekujur bodi menjadikan tampilannya ini juga kelihatan kalem dan tidak terlalu menarik perhatian orang. Perbedaan warna hanya terlihat di bagian ear cover-nya yang memiliki nuansa biru dengan aksen silver. Dan untuk urusan material, headset ini terdiri dari beberapa bahan yaitu aluminium, baja, plastik, dan foam karet serta foam kain. Pertama kali kita coba lihat bagian headband-nya, di mana ini secara struktur dalam terbuat dari baja tebal yang dibalut oleh premium leather dan juga terdapat emboss tulisan Pro di bagian tengahnya. Ada juga motif jahitan di pinggirnya yang menambah aksen klasik dan juga kesan lebih kokoh. Walaupun mungkin terlihat tipis foamnya ya, tapi ini tuh masih nyaman banget terutama saat Pical pakai dalam jangka waktu yang lama. Kemudian beralih ke bagian headphone cup-nya, ini tuh memiliki desain ellipse dengan ada tambahan lingkaran di bagian depannya. Di lingkaran ini memang memiliki warna kebiruan dengan motif melingkar yang ditemani juga dengan logo Logitech Gaming berwarna silver glossy. Walaupun nampaknya seperti metal, tapi daerah cup-nya ini tuh masih didominasi oleh penggunaan plastik sebagai bahan utamanya. Walaupun begitu, untuk menopang akan headphone cup ini tuh Logitech telah mempergunakan aluminium berwarna hitam dengan matte finish di bagian fork-nya. Di fork-nya ini tuh nanti juga bisa diatur tingkat kelebarannya sebanyak 11 tingkatan. Namun yang menjadi concern Pical di sini adalah lama-kelamaan tuh akan ada bekas guratan yang muncul di fork-nya ini. Sehingga takutnya dalam pemakaian lama ini tuh bisa luka di lapisan luar di fork-nya. Dan juga untuk pengaturan di fork-nya sayangnya kita hanya bisa diatur kemiringan cup-nya saja di bagian depan dan juga belakang, namun tidak bisa di-rotate nih cup-nya. Untuk masing-masing headphone cup-nya ini tuh terhubung dengan kabel ulir yang membuat tampilannya terlihat klasik. Dan ini berbeda dengan headphone pada umumnya yang memang mencoba untuk menutupi kabelnya agar tidak terlihat. Dan untuk area cushion, kita akan ditawarkan secara default dengan memory foam berbahan dengan kulit sintetik yang memiliki ketebalan sebesar 2,1 cm. Namun kalau memang kita kurang nyaman mempergunakan yang jenis kayak kulit sintetik gitu ya, ada juga disediakan satu pasang lagi bahan kain dengan ketebalan yang sama yaitu 2,1 cm. Masing-masing bantalannya itu memiliki logo L dan R di sisinya
Ini untuk membantu kita mengidentifikasi akan sisi-sisi yang kiri ataupun yang kanan. Dan kalau memang kita udah keburu kelepas ya bantalannya, dua-duanya gitu, nggak usah khawatir, karena di dekat dari driver headphone-nya, terdapat identifikasi sisi kiri dan juga kanannya, jadi kita nggak perlu takut kebalik gitu. Untuk headset Logitech Pro X ini sendiri tidak ada kendali yang tersedia di bagian body headsetnya. Di bagian body headsetnya hanya terdapat dua lubang 3,5 mm yang sayangnya tidak ada tanda sama sekali di bodinya. Untuk yang satu ini untuk apa, yang kedua juga untuk apa. Jadi yang menghadap tepat ke bawah ini tuh untuk input audionya. Sedangkan yang agak nyerong ke depan ini berguna sebagai port untuk colokan mikrofon yang bisa dicabut pasang. Selebihnya nggak ada pengaturan apa-apa lagi dalam headset ini. Kalau urusan dimensi, Logitech Pro X headset ini tuh memiliki ukuran 13,8 x 9,4 cm dengan ketebalan 19,5 cm dan berat 320 gram. Ini tuh untuk unitnya saja. Sedangkan untuk kabel yang disediakan dalam paket penjualan, pertama adalah kabel 3,5 mm untuk ke HP. Ini memiliki lapisan yang polos dan juga licin dengan panjang sebesar 1,5 meter. Sedangkan kabel 3,5 mm yang kedua untuk ke laptop ataupun yang PC, ini memiliki bahan dengan motif kabel braided dan dengan panjang yang lebih panjang yaitu 2 meter. Selain perbedaan di panjang kabel dan juga bahan kabel, ada juga perbedaan di mikrofon dan juga kendali yang ada di kabelnya ini. Untuk yang versi HP ini memiliki mikrofon yang ukuran lebih kecil dengan satu tombol action saja. Sedangkan untuk kabel satunya lagi, itu tuh memiliki mikrofon yang lebih besar dengan knob volume dan juga switch untuk mute mikrofon. Setelah ngomongin soal desain, sekarang kita akan fokus pada bahas inti dari headphone ini, yaitu driver headsetnya beserta juga dengan kualitas suaranya. Secara spesifikasi sih, Logitech Pro X headset ini memiliki driver sebesar 50 mm dengan bahan neodymium magnet. Dan dengan pemilihan neodymium magnet ini memastikan kualitas audionya lebih baik dan juga lebih stabil dibandingkan dengan headset dengan magnet biasa. Dan selain itu, drivernya ini sendiri memiliki impedance yang lebih tinggi dibandingkan dengan biasanya, yaitu di level 35 ohm, di mana untuk impedance speaker pada umumnya ini berada pada level 32 ohm. Namun, yang sayangnya, headset ini memiliki rentang frekuensi yang standar, yaitu di 20 hingga 20.000 Hz. Sedangkan beberapa headset premium itu tuh rata-rata sudah berada di rentang hingga 40.000 Hz. Kualitas audio out of the box-nya sih menurut Pichal ya, bagus banget. Secara clarity audio jernih dan juga cakupan suaranya pun tergolong luar biasa untuk kalangan kuping standar seperti Pichal begini. Ditambah juga dengan ear cushion yang nyaman dan juga pas di kuping menjadikan suara dari luar bisa diisolasi dengan baik sehingga tidak mengganggu kita saat memperdengarkan lagu melalui headset ini. Dan juga dalam pengetesan mendengarkan lagu dalam jangka panjang di atas 1 jam, ini tuh pun masih terasa nyaman dan kuping tuh nggak panas gitu. Kalau biasanya kan headset-headset yang murah gitu ya, di kuping tuh langsung panas gitu berapa menit doang. Namun yang menjadi kelebihan dalam headset ini tuh adalah adanya Portable Pro X Deck yang sudah memang disediakan dalam paket penjualannya. Portable deck-nya ini tuh berbentuk compact dengan interface USB Type-A yang bisa dicolokkan ke laptop ataupun PC ataupun ke Mac juga bisa. Dan nanti deck-nya ini memiliki output 3,5 mm. Nah, apa sih kelebihannya dengan adanya deck begini? Jadi DAC alias Digital to Analog Converter ini tuh memberikan fitur tambahan seperti DTS Headphone X 2.0 untuk staging suara yang jauh lebih baik hingga surround sound 7.1 virtual. Dan juga untuk fitur di mikrofon juga ada Blue Voice yang bisa menjadikan rekaman dari mikrofonnya menjadi lebih baik dan juga mengurangi noise-nya. Dan dengan menghubungkan antara Logitech Pro X headset kepada portable deck ini, memungkinkan kita juga untuk melakukan fine-tuning audionya melalui aplikasi Logitech G Hub Gaming Software yang tersedia untuk Windows dan juga untuk Mac. Melalui aplikasi ini nanti kita bisa memiliki beberapa pengaturan lanjutan seperti equalizer, mengaktifkan dan juga adjustment DTS Headphone X 2.0, seperti surround sound, dan juga untuk pengaktifan Blue Voice beserta juga preset mikrofonnya. Bagus sih dengan adanya Pro X Deck ini tuh sehingga memastikan suara yang dikeluarkan tuh melalui driver speakernya dan juga suara yang ditangkap melalui mikrofonnya menjadi lebih maksimal. Selama Pro X Deck-nya dicolokkan kepada laptop ataupun PC berbasis Windows ataupun Mac, terlepas gimana pun spek dan juga teknologi di laptop ataupun audio PC kita. Dan untuk mikrofonnya sendiri, kita ditawarkan beberapa opsi yang berbeda. Kalau kita yang mempergunakan kabel untuk HP, maka kabelnya sudah tersedia akan mikrofon. Namun kalau memang kita mau mikrofonnya yang lebih baik, kita bisa mempergunakan mic pro tambahannya yang dicolokkan ke port 3,5 mm salah satunya yang sudah Pichal mention sebelumnya.
Spesifikasi mikrofon Pro-nya ini sendiri memiliki bentuk electret condenser ataupun seperti tablet yang memang lazim digunakan dalam perangkat mobile, dengan ukuran 6 mm. Mikrofonnya ini memiliki pattern tangkapan kardioid yang mengarah kepada satu arah aja, dengan sensitivitas cakupan frekuensi 100 Hz hingga 10 kHz. Dan gak ada informasi apa-apa mengenai noise cancellation, sehingga ekspektasi kita harusnya tidak terlalu bersih suaranya. Buat kita yang penasaran, berikut ini merupakan contoh audio dari mikrofon Logitech Pro X headset. Jadi ini adalah merupakan hasil suara dari mikrofon headset Logitech Pro X. Dan ini masih mempergunakan setting default, tanpa menggunakan setting Blue Voice. Dan ini merupakan hasil suara dari Logitech Pro X dengan mode Blue Voice. Gak tahu apa ada perubahan kualitas suara atau enggak. Tapi itu adalah hasil suara sebagai gambaran buat teman-teman. Selebihnya sih nggak ada fitur lain dalam headset ini. Buat kita yang ngarap-ngarap ada RGB gitu, ya harap maklum dan juga harap kecewa bahwa fitur ini tidak akan tersedia di headset ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, headset Logitech Pro X merupakan sebuah all-rounder headset yang menawarkan audio kualitas tinggi, namun dengan tampilan yang kalem dan juga lebih profesional. Secara desain sih, ini akan lebih condong kepada orang yang tidak terlalu ataupun tidak mau menarik perhatian banyak orang, dan juga lebih berfokus pada kualitas audionya saja. Hal ini didukung dengan tampilan yang klasik beserta dengan tidak ada fitur seperti RGB yang biasanya lazim di headset-headset gaming. Tapi kalau untuk urusan audio sih ya, Pichel nggak perlu berkata banyak. Standar bawaan headsetnya aja udah mantep banget. Ditambah lagi ketika dicolokkan kepada Pro X deck-nya ini tuh menambah imersif suaranya. Surround sound-nya juga lebih asik dan juga kualitas audionya baik output ataupun mikrofonnya tuh juga jauh lebih mantap. Secara pribadi sih, Pichel nggak ada concern yang signifikan ya, mulai dari segi audio ataupun dari segi desain. Memang all-rounder headset yang mantap. Logitech Pro X ini sendiri tuh dibanderol dengan harga Rp2.399.000 secara normal menurut website dari Logitech. Tapi waktu Pichel coba cek di toko online itu sedang ada promo hingga ke harga 1,7 juta saja pada saat video ini Pichel buat. Dan menurut Pichel sih kalau di 1,7 tuh sangat worth it banget deh dengan angka segitu ya. Bener-bener kualitas pro dengan harga yang masih sangat terjangkau. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan Logitech Pro X headset. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Oh ya, kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga Hello. Dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Buat teman-teman sekalian yang suka game, bisa juga kunjungi channel kita yaitu Pichel Main Game. Ataupun untuk yang kita penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel, bisa kunjungi channel kita yaitu PMG Fams. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Ganteng guys.